warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara, akan melaksanakan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Salviani dari SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan rekan saya Suryani dari SMA Negeri 1 Lok Sukun dan rekan saya Safriana SPD dari SDN 23 Lok Sukun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Sur. Gimana kabarnya nih Bu Safriana? Alhamdulillah baik. Bu Sur gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini saya dengar-dengar nih Bu Safriana ada coaching hari ini ya? Iya, kebetulan kami hari ini udah buat jadwal sama Bu Sal akan ada coaching. Ya, baik Bu. Jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang kita diskusikan sebentar, boleh ya Ibu? Ibu Safriana, Ya, Bu. di sini saya sebagai pengamat yang akan mengobservasi Ibu Safriana selama coaching berlangsung. Ya. Saat proses coaching nanti, saya ingin mengamati apakah coaching yang Ibu Safriana lakukan bersama Ibu Salviani nanti itu sesuai tidak dengan rubrik penilaian coaching. Oke, baik. Di sini kan kita ketahui bahwa rubrik penilaian coaching itu sesuai dengan alur tirta, Ya. yang ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab untuk membantu coach mengeluarkan ide-idenya. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang melalui alur tirta yang terarah akan bisa membantu coach untuk mengeluarkan ide-ide yang dipikirkannya sebagai solusi dari permasalahan. Dan yang kemudian di sini nanti saya juga akan melihat kompetensi coaching Ibu Safriana, baik itu dalam mendengar penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga bagaimana caranya Bu Safriana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Dan juga otomatis di sini kan harus mengikuti prinsip-prinsip coaching. Oke, baik. Jadi yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan melalui coaching yang Ibu lakukan pada hari ini? Kompetensi yang akan kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, baik. Jadi itu ya Bu, ada 3 kompetensi ya yang Iya. akan Ibu kembangkan di sini ya. Iya. Jadi dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, mana yang lebih spesifik yang Ibu pilih di antara ketiga kompetensi tersebut? Ya, di sini mungkin nggak ketiga-tiganya akan saya pilih 2, yaitu diantaranya mendengar penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya berprinsip kita mendengar dulu cerita dari coach, permasalahannya apa, dengan mendengarkan secara penuh kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach sehingga menggali lebih dalam lagi permasalahan coach. Nanti coach sendiri akan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, luar biasa ya Bu Safriana ya. Berarti dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, ada 2 di sini yang spesifik ya. Yang pertama mendengar penuh untuk lebih memahami setiap pertanyaan ya, sesuai dengan kata kunci dari coach ya. Kemudian baru Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, betul. Kemudian menurut Ibu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu inginkan dari coaching yang Ibu lakukan hari ini? Saya berharap setelah coaching ini coach dapat menemukan solusi, cara atau langkah-langkah dari permasalahannya, sehingga permasalahan coach itu dapat terselesaikan dengan cara bagaimana saya tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggali lebih dalam ada solusi yang bisa diambil dari permasalahan tersebut. Iya, baik sekali ya Bu ya. Setelah proses coaching Ibu selesai, saya juga akan mungkin nanti akan mengajak Ibu kembali berdiskusi atau bincang-bincang Ya, boleh Bu. seputar hasil observasi yang saya lakukan ya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu, silakan laksanakan coachingnya, semoga sukses ya Ibu ya. Iya, terima kasih Bu. Ya.
Assalamualaikum Bu Sal. Waalaikumsalam Bu Sapriana. Apa kabar Bu Sal? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Sal ada yang mau ingin diceritakan. Cerita apa nih? Iya gini Bu Sapriana, saya kan sengaja nih hubungi Ibu ya, kita buat perjanjian ketemu Bu ya. Iya. Saya sebenarnya Bu masalahnya nggak serius nih Bu, cuman mengganggu juga nih proses saya mengajar Bu kan. Jadi di kelas saya mengajar ada satu siswa namanya Heru. Siswa ini bukan saya lihat kesulitan sekali memahami pelajaran matematika. Jadi akibatnya dia jadinya kesannya seperti bosan di kelas. Kemudian bahkan dia malah tidur jam pada saat saya mengajar Bu. Itulah saya bingung nih Bu, gimana caranya supaya si Heru ini bersemangat gitu belajar matematika Bu. Oh ya gitu Bu ya. Berarti yang saya catat tadi sedikit permasalahan di Ibu tentang siswa yang minat belajarnya kurang ya. Benar, Bu. Sehingga dia pembelajarannya merasa bosan. Bosan. Jadi kira-kira Bu ya, setelah kita berbincang-bincang ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya Bu setelah mau berbincang-bincang melakukan coaching dengan Ibu ya, harapan saya bukan ada satu solusi nanti, ada satu cara bagaimana saya mengatasi sikap Heru ini sehingga Heru ini pun nanti walaupun dia tidak harus bisa matematika, tidak harus minimal dia semangat aja Bu, semangat, ada keinginan dia untuk belajar matematika Bu. Jadi yang Ibu saya lihat sekarang situasi di dalam kelas saat belajar Heru itu bagaimana? Gini Bu, memang saya tidak memungkiri Bu ya, Heru ini konsep dasarnya kurang sekali Bu dia matematikanya. Mungkin ini pengaruh terbawa dari SMP, dari dia dari awal Bu ya. Pada saat kita di SMA pembelajaran matematika itu kan sudah sangat abstrak Bu ya. Jadi susah, ada beberapa materi kadang kita nggak bisa buat contoh langsung secara sehari-hari gitu Bu. Jadi mungkin saya kesulitan membuat siswa yang pertama pada saat kita mengajar, mungkin kalau kita bisa membawa ke masalah kontekstual mungkin akan tertarik siswa Bu ya. Tapi ada beberapa materi tidak bisa Bu, sehingga mengakibatkan terutama si Ananda Heru ini jadinya merasa bosan. Bosan dia mengikuti pelajaran. Bahkan pada saat saya berikan soal nih Bu, dia terasa tampak seperti frustasi, lihat soal itu aja frustasi. Bahkan dia pernah pun tertidur pada saat saya mengajar, tidak memperhatikan sedikit pun pembelajaran yang saya berikan gitu Bu Sapriana. Minat belajarnya kurang ya. Iya. Jadi dengan keadaan seperti itu, situasi yang bagaimana yang Ibu harapkan? Saya gini Bu, memang saya tidak memberikan kriteria atau patokan siswa harus mahir semuanya kan enggak Bu ya. Minimal saya pun mengharapkan dari proses pembelajaran yang saya lakukan siswa ini tertarik, kemudian menurut kemampuan masing-masing lah Bu. Yang penting ada daya tarik dari siswa untuk mau belajar. Kemudian jika si Ananda Heru ini pun tidur bosan, itu takutnya nanti menular kepada teman-temannya Bu. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Jadi mungkin dari peristiwa itu, dari kejadian itu ada nggak gagasan yang ingin Ibu buat supaya si Heru ini bisa menumbuhkan minat belajar dia sehingga dia tidak merasa bosan saat belajar? Nah itu dia Bu, belakangan ini Bu ya, yang sudah saya lakukan, saya pernah memindahkan tempat duduk, saya suruh duduk dia di depan supaya mungkin lebih mudah saya pantau Bu kan. Tapi kadang dia di depan pun bisa tidur dia Bu. Jadi saya kadang-kadang bingung nih, gimana ya cara lain supaya istilahnya si Heru ini mau memperhatikan aja. Mungkin dia duluan patah semangat saya lihat Bu. Belum pun mencoba sudah patah semangat duluan. Itu yang pernah saya lakukan Bu, pindah tempat duduk kan. Itulah bingung saya Bu, apa lagi ya yang bisa saya lakukan sehingga Heru ini jadi tertarik untuk belajar matematika Bu. Kadang ada dulu yang pernah Ibu terapkan dulu, apa bisa masih kita coba gagasan tersebut yang punya pengalaman yang
dahulu ada siswa ibu yang serupa seperti ini, mungkin bisa diterapkan lagi. Ada mungkin ada Oh benar Bu, seperti Ibu Sat bilang, saya pernah cerita juga dengan teman saya bukan. Iya. Jadi mungkin dari masukan beberapa cerita saya dengan teman mungkin bisa Bu ya. Saya terpikir ini Bu, udah Ibu bilang begini, saya mencoba mungkin Bu, salah satunya mengubah metode mengajar saya Bu ya. Mungkin dengan saya membuat pembelajaran lebih menarik, mungkin lebih menggunakan IT Bu ya, walaupun pembelajarannya matematika abstrak itu mungkin kalau saya menampilkan dengan cara menarik, mungkin Ananda Heru ini mau tertarik dan mau mencoba belajar Bu ya. Lebih termotivasi Iya, ya. lebih termotivasi, bisa Bu. Mungkin ya bisa ide itu Bu saya terapkan ya. Bagus sekali Bu Sal idenya. Mungkin dalam melakukan hal tersebut siapa saja nanti yang bisa ibu mintai bantuan atau dukungan? Saya rasa Bu, ini yang pertama yang bisa saya minta dukungan tentunya nanti selain pengubah pembelajaran saya juga akan melakukan pendekatan tentunya Bu ya dengan Heru ya. Saya mencoba nanti melakukan pendekatan dengan Heru, menanyakan bagaimana keseharian dia, kenapa dia begitu bosan pada saat belajar, apa latar belakangnya, mungkin bisa Bu ya. Saya tanya ke wali kelasnya, mungkin bisa saya libatkan lebih lanjut di komunitas MAPEL, mata pelajaran matematika khususnya di sekolah saya Bu ya. Selain itu juga mungkin saya akan coba menerapkan mungkin pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Berarti saya harus menggali lagi bagaimana minat Heru, bagaimana profil belajarnya. Mungkin dari situ mungkin saya bisa mengetahui karakteristik Heru ini, bagaimana profilnya dia belajar, sehingga saya bisa menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar Heru Bu. Iya, seperti itu Bu ya. Kira-kira kapan tuh Bu ibu ingin melaksanakan kegiatan tersebut sehingga nanti anak-anak bisa secepatnya bisa mengikuti pelajaran dengan semangat dan Ya Bu, termotivasi? kebetulan kalau masalah menerapkan pembelajaran diferensiasi atau mengubah model pembelajaran metode yang saya gunakan ini sesegera mungkin Bu ya. Ini mungkin lusa saya ada jam di kelas Heru, nanti saya mulai mempersiapkan, berarti saya harus membuat rancangan pembelajaran lain ini Bu ya. Awalnya sudah buat, jadi saya harus revisi, saya bisa selipkan model pembelajaran berbasis IT mungkin, kemudian saya bisa nanti coba ubah pembelajarannya secara diferensiasi Bu ya. Kemudian kalau masalah pendekatan secara dengan Ananda Heru ini mungkin nanti bisa juga sesegera mungkin besok bisa saya coba menjumpai Heru di waktu jam istirahat, saya bincang-bincang santai dengan Heru Bu ya, menanyakan bagaimana, mudah-mudahan bisa terbuka dia Bu ya, bisa kita selesaikan ya benar Bu, segera mungkin ini Bu harus saya selesaikan. Bagus sekali Bu gagasannya, semoga cepat terwujud ya. Ya Sehingga mudah-mudahan Bu. Ananda cepat lagi menumbuhkan semangat untuk belajar. Nah ini Bu sudah di ujung percakapan kita, kira-kira dari sudah panjang lebar kita tadi berbincang-bincang, apa yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Ya Bu, bagus, terima kasih sekali Bu Sapriana dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, itu terpancing ide-ide saya, bagaimana saya mencoba memahami karakter Heru ini, mungkin dia kesulitan dalam pelajaran matematika. Adapun langkah yang bisa saya lakukan, mungkin yang pertama melakukan pendekatan secara individual, personal. Kemudian saya mencoba mengubah metode pembelajaran saya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya harus mengenali dulu bagaimana karakteristik Heru, mencoba melihat bagaimana minat dan profil belajarnya. Itu saja Bu mungkin yang bisa saya lakukan. Terima kasih Bu ya atas pertanyaan-pertanyaan Ibu ini, kan menumbuhkan ide-ide juga nih Bu ya. Wah menarik sekali Bu, saya nggak sabar, nanti boleh ya kita nanti jumpa lagi, saya ingin mendengar hasil dari pelaksanaan Ibu, apakah ada perubahan ya. Insya Allah Bu ya, mudah-mudahan rencana saya ini Bu ya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan Bu ya. Terima kasih banyak Bu Sal dan sama-sama, saya terima kasih sekali Bu Sapriana sudah meluangkan waktu hari ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bu Suryani. Bagaimana coachingnya hari ini bersama Ibu Safriani, lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu ini setelah melakukan coaching bersama Ibu Safriani? Perasaannya senang, lega karena tadi saya saat melakukan proses coaching sudah mengikuti alur kita, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, kemudian terakhir ada tanggung jawab. Tuh ya, mengikuti alur tirta Bu ya. Iya. Luar biasa Bu ya. Jadi setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ya Ibu. boleh Bu? Iya. Baik. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tersebut? Tadi saya sudah mengembangkan kompetensi saya, yaitu yang pertama mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Oke, baik. Berarti Ibu bisa mendengar aktif ya, Ya. ketika mendengar jawaban-jawaban atau respon yang diberikan oleh coach kepada Ibu. Betul sekali Bu. Ya, Ibu bisa mendengar aktif, kemudian juga mendengar penuh ya. Iya. Ketika sehingga Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Oke, baik, luar biasa. Isi coachingnya Prinsip kira-kira seperti apa yang sudah yang sudah Ibu saya terapkan? kembangkan, kemitraan, kemudian kreatif, yang ketiga pengembangan potensi dari coach tersebut untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Ya, baik, berarti melalui coaching ini Ibu bisa membangun kemitraan ya. Tidak ada penilai yang Iya. dinilai ya, Iya, tapi di betul sini sekali. antara coach dengan coachingnya setara gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi Bu, dari hasil observasi saya selama Ibu coaching tadi, saya ada mengamati beberapa hal yang sudah Ibu lakukan ya. Dapat saya lihat ketika Ibu begitu fokus ya, mendengar jawaban-jawaban dari coach melalui kata kunci yang diberikan coach, dengan respon coach, Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, menggunakan kata kunci tersebut. Nah, jadi di sini dengan Ibu mampu membangun fokus melalui mendengar penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berbobot. Nah, kemudian Ibu juga menampakkan kompetensi coaching Ibu di situ ya. Betul. Ya. Dan juga saya juga melihat bahwa dalam mengidentifikasi masalah ya dengan alur tirta ya, percakapan-percakapan selama proses coaching. Nah, percakapan-percakapan selama proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah melalui alur tirta. Sehingga Ibu bisa membantu coach memberikan solusi. Coach bisa mengeluarkan ide-ide sendiri. Dia bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Luar biasa ya. Satu lagi yang ingin saya tanyakan sama Ibu setelah melakukan proses coaching ini, apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin yang ingin, bukan mungkin ya, pasti ya, kedepannya saya akan mengembangkan pengembangan alur kita lagi, sehingga nanti saat melakukan coaching kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, Ibu, jadi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching ini, Ibu ingin lebih memahami lagi tentang jalur tirta Ibu ya? Ya, alur ceritanya akan saya kembangkan lagi, sehingga nanti pada saat saya melaksanakan coaching berikutnya akan lebih baik lagi. Iya, luar biasa Ibu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Melalui coaching yang sudah dilaksanakan tadi, menurut Ibu indikatornya itu sudah tercapai belum? Saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, di situ nampak coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga indikator yang saya inginkan dari pertama percakapan tadi, coach itu dapat menemukan solusi dan ide-idenya serta gagasan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach. Iya, luar biasa. Baik Ibu Sapriana, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu ya. Sama-sama, Bu. Insya Allah kalau ada mau panjang kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya, boleh Ya, Bu. baik, terima kasih Bu. Untuk saat ini saya pikir cukup sekian dulu Bu ya. Iya, Nanti kalau terima kasih.
ada masalah lagi atau ada waktu kita bincang-bincang lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.